Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Shalatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Padahal muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Babus Salam rahimakumullah. Yang pertama, monggo kita selalu senantiasa untuk bersyukur Allah Subhanahu wa taala, khususipun wonten dalu menika saged sareng-sareng ngrawuhi untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah lajeng thalabul ilmi ngantos salat isya, meskipun diiringi dengan berkah nggih menika hujan deras. Tapi insyaallah dengan tekad kita saged sareng-sareng rawuh sampai panggilan, mudah-mudahan dados amal soleh makbulah yang nanti bisa menambah timbang kebaikan kita fi yaumil hisab. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu tertujukan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan muttafaqun alaih, pernah suatu ketika Rasulullah itu menyampaikan satu materi kajian kepada para sahabat. Tiba-tiba datang seorang badui yang memotong ketika Rasulullah itu menyampaikan materi dengan pertanyaannya, ya Rasulullah, mata takum sa'ah, do Kanjeng Nabi, kapan kiamat ini terjadi? Rasul mendel mawon, tidak begitu memperhatikan badui yang bertanya seperti itu. Rasul menuliskan materinya. Setelah selesai menyampaikan materi kajiannya, Rasul pun dawuh, aina sa'il, di mana tadi orang yang bertanya tentang kiamat? Maka badui mengatakan, ana Rasulullah, saya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, idza du'iatil amanatu fangtandiri sa'ah. Kalau amanah itu tidak diberikan kepada yang mampu, maka tunggulah adanya kiamat itu. Ya Rasulullah, fa kaifa idza'atuha? Bagaimanakah amanah itu tidak diberikan kepada seseorang itu? Dia mengatakan, idza usidal amru bi ghairi ahliya fangtan bisa. Kalau persoalan diserahkan pada orang yang tidak kompeten, maka tunggulah saatnya kiamat akan terjadi. Nah, jemaah rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji bab tersebut berkaitan dengan al-kabiratul hadl wal wasalasun, dosa besar yang ke-31. Kemarin kita bahas dosa besar yang ke-30, yaitu para pendusta. Ya, sekarang kita masuk ke 31, yaitu al-qadhi su', ya, para hakim-hakim yang culas. Ya, para hakim yang culas. Nah, jamaah rahimakumullah, kita awali dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kau sekalian untuk menyampaikan amanah-amanah kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl. Kalau kamu itu menjadi hakim, memutuskan satu persoalan kepada manusia, maka putuskanlah dengan cara yang adil.
Terus perintahnya kalau kita jadi hakim, maka kita diminta untuk menjadi hakim yang adil. Di surat Al-Maidah ayat 49 juga Allah peringatkan kepada kita kalau kita menjadi seorang hakim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Maka hendaklah engkau itu menjadi hakim di antara mereka itu sesuai dengan yang telah Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali kamu itu mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, dan berhati-hatilah kamu pada mereka, ayaftinuka an ba'din ma anzalallahu ilaik, agar engkau tidak terjadi fitnah yang kemudian engkau berpaling daripada apa yang telah Allah turunkan kepada engkau sekalian. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat sekarang ini kalau ada hukum yang ditegakkan, hukum itu kan tumpulnya ke atas, ya tajamnya ke bawah. Kalau orang mencuri ayam jago misalkan, harganya ayam jago berapa sih harganya? 150.000 misalkan, itu masya Allah digebuki babak belur gak karu-karuan. Tapi ketika ada orang yang menggarong, mengkorupsi, mencuri dengan berbagai macam keahliannya hingga ratusan juta, miliaran juta, bahkan subhanallah, itu ternyata masih tetap aman-aman saja, bahkan tetap cengenges ya. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah itu menggambarkan tentang hakim, tentang orang yang menjadi qadhi yang memutuskan satu persoalan. Di dalam Sahih Al-Hakim disebutkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, al-qudatu salasatun, hakim atau qadhi itu dibagi menjadi 3 bagian. Qadhin fil jannah, satu hakim itu di surga. Wa qadhiyani finnar, dengan 2 hakim itu di neraka. Jadi kalau kita lihat jumlahnya itu lebih banyak hakim yang masuk neraka daripada masuk surga. Jadi 3 macam hakim, yang 1 di surga, yang 2 di neraka. Qadhin fil jannah, yaitu qadhin arafal haqqa faqadha bihi fa huwa fil jannah. Qadhin atau hakim yang di surga itu adalah hakim yang dia mengetahui kebenaran, kemudian dia memutuskan sesuatu itu dengan kebenaran. Dia adil, tahu kebenarannya, dan dia putuskan sesuai dengan kebenaran tersebut, dan dia di surga. Yang kedua, wa qadhin arfal haqqa fajara muta'ammidan fa huwa finnar, kata beliau. Yang kedua ada qadhin, ada hakim yang dia itu tahu itu kebenaran, ini benar itu, tapi fajar, tapi dia menyimpang, muta'ammidan, dengan sengaja, wa huwa finnar, maka dia di neraka. Tahu kebenaran tapi dia menyimpang dengan sengaja. Atau yang ketiga, wa qadhin qadha bi ghairi ilmin fa huwa finnar, ada qadhi, ada hakim yang dia itu memutuskan tanpa ilmu, dan dia di neraka. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi ada 3 macam hakim atau qadhi. Yang pertama di surga, dia mengetahui kebenaran, kemudian dia memutuskan satu persoalan dengan kebenaran, maka dia di surga. Yang kedua, hakim atau qadhi yang dia itu tahu kebenaran, tapi kemudian dia itu menyimpang dengan sengaja karena ada kepentingan dan sebagainya, maka kemudian dia di neraka. Dan yang ketiga, ada qadhin yang dia memutuskan tanpa ilmu. Jamaah rahimakumullah, Rasul juga mengatakan jabatan hakim atau jabatan qadhi itu jabatan sangat berbahaya, sangat berbahaya. Makanya harus berhati-hati. Sampai Rasul menyebutkan seperti ini dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, man ju'ila qadhiyan faqad dubika bisikin, kata beliau, subhanallah. Barang siapa yang dia dijadikan sebagai qadhi, maka sesungguhnya dia seperti disembelih ya dengan
pisau. Akhirnya ini berbahaya. Jabatan yang sangat beresiko, berbahaya. Nah, sehingga sampai seperti itu. Kalau orang itu jadi sebagai qadhi, itu masalah itu harus hati-hati. Karena ini seolah-olah dia itu sedang, ya, lehernya ini akan disembelih dengan pisau. Ini artinya bahwa qadhi itu adalah jabatan yang sangat berbahaya, penting dan sangat berbahaya, sehingga harus berhati-hati. Seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad rahimahullah itu sampai mengatakan seperti ini, ya. Yang bagi lil qadhi ayyakuna yauman fil qada wa yauman fil buka 'ala nafsi. Seorang hakim itu dia harus bisa mempunyai posisi di suatu saat, ya, ketika dia itu memutuskan satu persoalan, maka dia harus melakukan dua hal. Yauman fi qada, ya, satu hari dia pergunakan untuk konsentrasi betul untuk berijtihad memutuskan satu persoalan, ya, karena bagaimana juga qadhi harus berijtihad. Nah, satu hari lagi kata beliau, wa yauman fil buka' li nafsi. Satu hari lagi dipakai untuk bermuhasabah, untuk menangis, ya, khawatir kalau apa yang dia telah putuskan itu salah. Nah, ini seperti jamaah rahmatullah. Ya. Jadi kalau qadhi itu tidak memutuskan sesuai dengan kebenaran, maka itu dosa besar. Ya. Terakhir, ya, kenapa jabatan qadhi ini sangat berbahaya? Aisyah itu sampai menceritakan di hadapan para sahabat. Ketika itu beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengarkan kanjeng Nabi itu dawuh, yu'ta bil qadhil adli yaumal qiyamah. Masya Allah ini. Jadi pada hari kiamat nanti itu akan didatangkan seorang qadhi yang adil. Yaumul hisab. Qadhi yang adil, bukan qadhi yang culas, tapi al-qadhil adil didatangkan. Kemudian fa'ilqa min sidatil hisabi, dan dia nanti dihadapkan dengan satu perhitungan hisab, dan ternyata hisabnya itu sangat dahsyat. Sidatil hisab, ya, hisabnya hakim sangat luar biasa dahsyatnya ini. Ya. Ma yawadu an lam yakdi baisnaini fitamrodin. Sehingga kemudian dia itu menyesal. Ya. Dia berangan-angan, walah seandainya saya dulu tidak jadi hakim. Begitu keras dan dahsyatnya hisab ini. Maka dia berangan-angan, mendani aku begini itu enggak jadi hakim. Begitu dahsyat dan kerasnya hisab pada hari hisab kelak. Padahal dia ini adalah qadhi yang adil. Nah, sedangkan qadhi yang su', ya, kata Rasulullah, innallaha ma'al qadhi malam yajurru fa idza jara takhalla anhu wa lazima syaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu bersama seorang qadhi yang adil, yang baik, yang tidak menyimpang, maka Allah akan bersama dia. Tetapi faiza jaro, kalau qadhi itu menyimpang, ya, takhalla anhu, maka Allah menjauhinya. Walazimahu syaitan, dan kita akan menemaninya. Itu ya. Jadi hati-hati, ya, qadhi itu, ya, kalau dia adil dapat surga, kalau dia culas dapat neraka. Ini dosa besar yang ke 21, yaitu al-qadhi su', yaitu seorang hakim yang culas. Nah, sekarang kita lihat negara kita ini kan ngoleh hakim sing jujur ya iwu, ya. Tapi kita harus tetap optimis, ya, seolah masih ada keadilan di negeri ini. Baik. Kemudian yang berikutnya, al-kabiratus saniyatu wassalasun, dosa besar yang ke-32, yaitu akhdhu riswa al hukmi, nyogok, ya, nyogok apa nyogok itu?
nyuap. Nyuap itu apa? Ya riswah, bahasa Arabnya riswah ya. Ternyata di Al-Quran sudah disebutkan tentang haramnya riswah. Makanya memperdebatkan riswah itu percuma, karena sudah jelas bahwa riswah hukumnya haram. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu itu memakan harta antara kamu sekalian dengan cara yang batil. Ya, ada harful lam nahi, lam larangan, artinya haram bagi kita untuk memakan harta di antara kita dengan cara yang batil. Kemudian wa tudlu biha ila hukam, kemudian engkau menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Lidakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun, agar engkau dapat memakan harta sebagian manusia dengan cara yang dosa, dengan cara yang curang, padahal engkau itu mengetahui itu tidak benar. Terus intinya jemaah rahimakumullah, riswah itu untuk memuluskan tujuan kebatilannya, meskipun dibungkus dengan berbagai macam bungkus, tapi yang jelas itu ada keculasan, kecurangan. Maka disebutkan di sini ya bahwa Imam Az-Zahabi itu menafsirkan la tudlu bi amwalikum ilal hukam, janganlah kamu itu menyuap dengan harta kamu kepada para hakim, au la tusani'uhum biha wala tarsuhum liyaqtati'u lakum haqqan lighairikum wa antum ta'lamun annahu la yahillu lakum, atau kamu jadikan harta-harta tersebut atau kamu jadikan sebagai suap ya untuk mengambil hak yang itu bukan milik kamu, padahal engkau mengetahui itu tidak halal bagi kamu. Nah, jadi nyogok ya menyuap hakim dalam rangka untuk mengambil hak yang itu bukan haknya. Sehingga Rasul dengan tegas mengatakan la'anallahu rasi wal murtasi bil hukmi, Allah melaknat orang yang rasi ya, orang yang menyuap, yu'ti riswah, memberikan suap ya, wal murtasi, yaitu orang yang mengambil harta tersebut yang disuap. Maksudnya suap bukan dulang loh Pak ya, engkau suap dulang, nek dulang ya tak apa-apa ya, artinya menyuap, nyogok ya. Sampai sebenarnya seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Qaulul ulama, para ulama mengatakan ar-rasi huwa alladzi yujriswa, yang dimaksud rasi adalah orang yang memberikan suap, memberikan harta. Sedangkan murtasi adalah orang yang mengambil harta. Nah, kayak dengan waktu pemilu kemarin ya, ya pilihan aku, itu tak sangoni. Nah, sampai disangoni piro? 200 ya. Tapi sing nyangoni sing ngerosi, yang sampai sing ngambil jenenge murtasi ya. Dan itu dilaknat Gusti Allah ya apa ini sing mulai piro, ayo dibalik mana ini dalam iya sama karena tujuannya untuk mengambil hak yang itu bukan haknya. Nah bagi saya jemaah rahimakumullah, kalau sudah seperti ini ya apapun bentuk rasul murtasinya juga sebuah kebatilan. Nah, namun di sini disebutkan ini ya di hadis yang lain ya, annal la'nata 'ala rasi aidon, disebutkan di sini oleh Imam Az-Zahabi, annal la'nata 'ala rasi aidon ya, sesungguhnya laknat kepada suap itu juga itu berlaku kepada as-sa'i bainahuma ya, orang yang menghantarkan ya, sing ngantarno itu juga dapat laknat, sing memperkarakan ya, misalkan nggawa apa, nggawa kado Pak Win iki ya dari kagem jenengan, jok lali lah
Engko sampean pilih Gus Nasir. Nah, jadi ketua takmir di Pak Dunia. Lah, orang yang mengantarkan bingkisan saya tadi itu juga dialat oleh Subhanahu wa ta'ala, padahal dia tidak ikut, dia tidak niatnya nggak nyuap, tapi dia mengantarkan itu. As-sa'i bainahuma. Jadi orang yang mengantarkan Rasul mutasi tadi itu. Ya. Huwa wa watta bin rasi fi qasdi khairan lahu. Jadi dia termasuk pengikutnya orang yang menyuap ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, terus hati-hati kita jangan sampai terjebak kepada akhdul iswa al hukmi, yaitu mengambil menjadikan suap ya, suap menyuap. Oh, sudah jelas itu. Kemudian yang berikutnya, ini beberapa bab yang sangat penting ini. Al-kabiratus salisatu wassalasun, dosa besar yang ke-33, yaitu tasabbuhun nisa' bir rijal wa tasabbuh rijal bin nisa'. Wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita. Itu dosa besar yang ke-33. Kemarin itu ada berita heboh di Surabaya. Ya. Ada pesta seks ya, para pelaku LGBT di sebuah hotel ya, ada 36 pasang. Subhanallah ya. Ono sing lanang ambek lanang, ono sing wedok ambek wedok, ono sing tomboy dan sebagainya, macam-macam ya. Nah, sekarang ini jamaah rahimakumullah ya, hal seperti itu kayaknya semakin meningkat ya, LGBT itu ya. Untungnya kita ini umat Rasulullah, sehingga kita ini dapat jaminan keamanan. Jadi jangan khawatir jamaah rahimakumullah ya, umatnya Rasulullah itu istimewa ya, kita ini istimewa jamaah rahimakumullah, sehingga tidak akan Allah binasakan sebagaimana umat-umat sebelumnya yang Allah binasakan. Padahal semua kerusakan dan kebobrokan umat-umat masa lalu tumplek-blek di umat ini. Nabi Lut menghadapi umatnya yang melakukan ya LGBT, penyimpangan seksual. Akhirnya kemudian kaum Sodom dihancurkan dan dibinasakan, dikasih hujan batu dan dibalik negerinya itu. Umat Nabi Nuh juga demikian, menolak dan sombong pada dakwanya Nabi Nuh. Akhirnya Allah tenggelamkan. Nah, penguasa zalim pun juga Allah hancurkan. Nah, semua dosa-dosa di umat yang dahulu itu tumplek-blek di umat ini. Ya. LGBT ada nggak di umat ini? Ada. Penguasa zalim ada nggak? Ada. Orang-orang yang menolak dakwah ada nggak? Ada. Tapi tidak Allah binasakan. Kenapa tidak Allah binasakan? Karena memang Allah memuliakan umat ini. Allah berikan 2 jimat yang mengawal umat ini. Sebagaimana sahabat Nabi bernama Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, amanani fi ummati Rasulillah. Ada 2 jaminan keamanan di umat Rasulullah ini. Rufi al-wahid wa baqi al-akhir. Yang satu sudah diangkat. Yang tersisa tinggal 1 ini. Yang satu diangkat, kemudian dia membaca surat Al-Anfal ayat 46 kalau tidak salah. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Ya Muhammad, jangan khawatir. Allah tidak akan mengazab umatmu selama engkau itu masih hidup bersama mereka. Ya, selama ada kanjeng Nabi, maka umat Rasulullah tidak akan diazab. Warufi al-wahid, ini sudah diangkat. Ya, jimatnya sudah diangkat. Maka tinggal 1, wa baqil akhir tinggal 1, wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab umat ini selama ada jamaah Masjid Babus Salam yang beristighfar. Ya, sehingga sak bobrok-bobrok umat ini tidak akan Allah binasakan selama masih ada jamaah Masjid Babus Salam yang beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi umat ini ya, yang telah Rasul prediksi 14 abad yang lalu. Fi Sahihil Muslim anna Rasulullah SAW qala la'anallahu tasabihatu minan nisa' bir rijal
wa mutasabihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat ya, perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Wong wedok nek kelanang-lanangan dadi apa? Tomboy. Ya. Wa mutasabihina minar rijal bin nisa. Kemudian Allah juga melaknat wong lanang sing menyerupai wong wedok. Apa jenenge ngoten niku? Bencong. Ya. Iya. Lanang awane jenenge Fauzi, wedoke nek bengi jenenge Fauzia ya. Nek awan jenenge Fauzi. Nek bengi Fauzia. Nah, ini banyak hadisnya ya. Kemudian zaman rahimahullah ya, di zaman Umar bin Khattab disebutkan ketika ada laki-laki yang lebay, yang tomboy ya, itu Umar marah, kemudian dipukul oleh Umar ya, dipukul oleh Umar, bahkan ya, dihukum dengan dijatuhkan dari rumah ke bawah itu ya. Jadi Masya Allah ya, karena ini memang penyakit ya. Dan tidak di situ saja ya. Kalau ada wong lanang ya, normal misalkan, kemudian berai pakai baju wedok, itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah mengatakan la'anallahul mar'ata talbisu labsatar rajul. Nah, hati-hati nih Bu ya. Allah itu melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Warajula yalbisu labsatal mar'ati, dan Allah melaknat laki-laki yang memakai baju perempuan. Masya Allah. Ini karena apa itu? Ya. Karena apa berai kok ngoten niku? Berai bencong dan sebagainya. Ojo belum diberi kok ngoten niku. Ya. Ya. Bon, ini sudah jelas. Jadi hukumnya haram ya, bahwa laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Kadang-kadang kita ini kan berpikir, kenapa kok yang namanya penyakit penyimpangan seksual itu selalu meningkat? Padahal kan kalau kita mengikuti logika, ya gak masuk lah, lanang seneng lanang, wedok seneng dan sebagainya. Kenapa kok terjadi peningkatan seperti itu? Nah ternyata ini penyakit, ya ini penyakit. Ya, disebutkan kalau ada seorang laki-laki yang sudah terkena sodomi misalkan, maka jadi penyakit dan dia akan berorientasi pada hal seperti itu. Sehingga di dalam hukum Islam ya, orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut itu dibunuh ya, dibunuh hukumnya ya, hadnya dibunuh ya. Man fa'ala qauman Lut faqtulu, kata Rasulullah. Barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah dia, dibunuh. Nah sekarang ini kan tidak, sehingga kemudian terjadi penyakit yang luar biasa. Nah itu. Nah ini banyak hadisnya ya, haramnya kita ya menyerupai laki-laki, perempuan dan sebagainya, bahkan memakai baju dan sebagainya. Oh, sudah jelas ini. Nah, yang terakhir ya, al-kabiratu rabiatu wassalasun, dosa besar yang ke-34, yaitu akul haram wa tanawulu ala aywajin kana, makan harta yang haram dan menikmatinya. Nah, ini ya. Jadi memakan harta yang haram dan menikmatinya, termasuk tadi ya, riswa itu juga memakan harta yang haram. Jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis sahih Imam Muslim ya, bahwa Rasul pernah menceritakan anna rajula yutilu safar, ada seorang laki-laki, dia ini telah selesai dari safar yang sangat panjang, as'asa wa aghbar ya, bajunya compang-camping dan berdebu ya, yamuddu yadahu ila sama, kemudian dia angkat tangannya ke langit,
Fayaqulu, dan dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, dia berdoa. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanan yang dia makan itu haram, baik haram secara zatnya maupun haram secara tata cara mendapatkannya. Wa masrabuhu haramun, minumannya itu haram. Wa malbasuhu haramun, baju yang dia pakai ini dari sumber yang haram. Puncaknya wa hudiya bil haram, dia berikan keluarganya dengan gizi dari barang yang haram. Fa'ana istajaba lidzalika, dari mana Allah akan mengabulkan doa-doanya? Nah, itu ya, karena berasal dari barang yang haram. Sahabat Anas bin Malik pernah curhat kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, itu Kanjeng Nabi, Auda'allaha ay ja'alani mustajabal dakwah. Itu Kanjeng Nabi, tolong dong dengan doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika saya berdoa itu mustajabah. Ini Anas bin Malik minta didoakan Rasulullah agar doa-doanya itu bisa mustajabah. Rasul dawuh, ya Anas, wahai Anas, atib kasbaka tajib dakwatuka. Wahai Anas, perbaikilah penghasilan kamu, maka doa-doa kamu akan Allah ijabahi. Fa innar rajula liyarfa'u luqmatan minal haram ila fihi falistajabalahu da'watan arba'ina yauman. Subhanallah ya. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia itu memasukkan satu suap makanan yang haram dari mulutnya, maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doanya selama 40 hari dan 40 malam. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hati-hati kita dengan makanan yang haram ya. Kemudian ya, disebutkan juga dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Rasul bersabda, ad-dunya hulwatun khadra. Ya. Dunia ini manis dan hijau, menarik dunia ini. Maiktasaba fiya malan min khillihi, barang siapa di dunia ini dia bekerja kemudian dia mendapatkan harta dengan cara yang halal ya, kemudian dia wa anfaqahu haqqihi, kemudian dia infakkan juga harta itu pada jalannya halal ya, maka asabahullahu wa rasul jannah, maka Allah akan dia berikan pahala dan Allah akan berikan dia surga ya. Di dunia dia bekerja dapat penghasilan dengan halal, kemudian dia infakkan, maka Allah akan berikan dia pahala dan Allah akan berikan dia surga. Sebaliknya, wa man tasaba fiya mal min ghairi khilli, barang siapa yang dia bekerja ya, mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, tatang saya iki golek sing haram mai iwo men sing halal, ngoten nggih. Nah, jadi barang siapa yang dia bekerja kemudian dia mendapatkan harta dari barang yang tidak halal, wa anfaqahu fi ghairi haqqi, kemudian dia infakkan dengan cara yang tidak benar, maka adkhalallahu darul hawan, maka Allah akan masukkan dia ke tempat yang hina, yaitu an-nar, yaitu neraka. Ya, sampai ya kalau ada orang yang dia misalkan berangkat umroh, berangkat haji, memakai uang yang tidak benar, nah, itu juga ya, Allah tidak akan menerima ibadah hajinya. Sehingga disebutkan dalam satu kesempatan Rasul bersabda, man hajja bimal haramin, barang siapa yang dia itu haji atau ibadah umroh dengan memakai harta yang haram, boleh teko endi kuman. Faqala, kemudian dia berkata ketika tawaf, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, ya, innal hamda wa ni'mat lak wal mulk la syarika lak. Itu langsung malaikat itu menjawabnya, qala malakun la labaik wal sa'daik, enggak ada labaik, enggak ada sa'daik, sudah. Ya. Hajuka mardud alika, udah haji kamu mardud tertolak, umroh kamu mardud tertolak. Enggak ada labaik, enggak ada sa'daik. Itu malaikat seperti itu. Rawahul Ahmad fi
musnadihi. Nah, ngoten ya rahimahullah, ada hati-hati kalau kita ini mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal ya. Kita lihat ada dua catatan penting dalam hal ini. Yang dimaksud dengan memakan harta yang tidak halal itu yang pertama ayakuna ala jihadi zulmi. Ya, yang pertama mengambil harta dengan cara zalim. Ya, seperti mencuri, ngentit, ya, berkhianat, tidak amanah, gosok, ngerampok, korupsi. Nah, ini namanya mengambil harta yang tidak haknya dengan cara yang zalim. Yang kedua, ala jihadil hazil wal atau mendapatkan harta dengan cara permainan, ya, seperti berjudi, kemudian main catur kok haram Ustaz? Ya, ambil apa? Totokan juga ya, masya Allah. Hari ini uang paling pintar adalah orang yang main catur. Ya. Nah, di pasar kawan itu tukang becak atau main catur. Ya. Ya. Nah, ini ada dua cara. Pertama, mengambil harta dengan cara yang zalim. Yang kedua, mendapatkan harta dengan cara bermain yang tidak halal. Nah, ini rahimahullah tadi dosa besar tersebut mari kita hindari agar hidup kita ini lebih berkah. Demikian aku kali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.